Radio Muslim Yogyakarta. Ikan akidah, mendebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat sore Sobat Muslim, para pendengar Radio Muslim Jogja serta Niaga TV dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di Radio Muslim Jogja memurnikan akidah menebarkan sunnah. Kali ini pukul 16:35 waktu Indonesia Barat. Beberapa saat menjelang berbuka ya, kami informasikan untuk wilayah kota Yogyakarta dan sekitarnya untuk waktu maghrib atau berbuka di hari ini, yaitu di hari ke-5 Ramadan atau di tanggal 5 juga di bulan Maret 2025, yakni pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan sembari menunggu waktu berbuka, insya Allah di setiap hari Rabu di bulan Ramadan, di 3 pekan pertama di bulan Ramadan, yakni di setiap hari Rabu pukul 16:30 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program Bincang-Bincang Spesial Ramadan, Halo Dokter Spesial Ramadan. Insya Allah kita akan membahas beberapa kondisi kesehatan yang berkaitan dengan bulan puasa atau bulan Ramadan. Dan di kesempatan kali ini kami berikan kesempatan juga atau persilakan para pendengar sekalian, kaum muslimin dimanapun berada, untuk berkonsultasi atau menyampaikan pertanyaan seputar kesehatan. Bagi yang memiliki keluhan kesehatan dan berkaitan dengan ibadah puasa, silakan bisa disampaikan ke nomor interaktif 0821 2444 1561. Dan insya Allah sore ini kita dibersamai oleh narasumber kita, yakni Dr. Rahadian Faisal, MSc, SPPK, Spesialis Patologi Klinik. Insya Allah kita akan membahas salah satu kondisi kesehatan yang spesifik, yaitu penyakit asam lambung. Bagaimana atau hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh penderita asam lambung ketika menjalani ibadah puasa ya, karena berkaitan dengan pencernaan, lambung, dan puasa kita salah satu pembatalnya adalah yang kita tahan adalah makan dan minum. Nah, maka hal ini berkaitan ya. Maka kita perlu untuk mengetahui hal-hal apa saja yang berkaitan dengan hal tersebut, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit asam lambung. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, Dr. Rahadian Faisal. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Dr. Faisal atas waktunya kembali membersamai kami kali ini di bulan Ramadan ya, di sore hari ini. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah, barakallahu fiik Dr. Rahadian Faisal. Baik Sobat Muslim, sekali lagi kami informasikan untuk pertanyaan, silakan bisa sampaikan ke nomor 0821 2444 1561 untuk menyampaikan keluhan kesehatan, terutama mengenai pembahasan kita yakni asam lambung ketika bulan puasa. Baik, sebelum kita kepada hal-hal apa yang perlu diperhatikan ya bagi penderita asam lambung ketika berpuasa, mungkin kita awali dokter, apa sih itu yang disebut kondisi penyakit asam lambung, dokter? Silakan Dokter Faisal. Nah, asam lambung ini ya, jadi istilah asam lambung ini istilah awam sebenarnya ya. Jadi kalau di istilah medis asam lambung itu kan sebenarnya asam yang ada di dalam lambung ya, cairannya di dalam lambung ya. Jadi di dalam lambung itu secara fisiologis, secara normal memang di situ ada asam ya, ada suatu cairan untuk mencerna makanan di situ ya. Sifatnya sangat asam di situ. Fungsinya dia pertama dia mencerna makanan ya, kemudian yang kedua juga untuk membantu membunuh bakteri-bakteri yang masuk ya dari mulut kita kemudian masuk ke lambung ya. Di situ karena sifatnya sangat asam nanti bisa membantu membunuh bakteri. Nah, kalau di istilah awamnya itu asam lambung ini bisa mengacu kepada dua jenis penyakit ya. Pertama yaitu adalah MAH ya. Mungkin bisa saya share screen sebentar. Nah, ini pertama adalah MAH ya. Nah, MAH yang kedua adalah GERD ya, atau GERD atau gastroesophageal reflux disease ya. Nah, kita bahas dulu apa dua penyakit ini ya.
Pertama adalah penyakit MAH. Penyakit MAH itu biasanya secara medis disebut gastritis ya, gastritis atau inflamasi atau peradangan pada lambung ya, peradangan pada lambung. Bisa karena infeksi bakteri ya, bisa karena yang kedua bisa karena misalnya iritasi ya, misalnya karena penyakit karena makanan yang terlalu asam atau terlalu pedas seperti itu ya, bisa menyebabkan MAH ya di situ. Bisa menyebabkan peradangan pada lambung di situ. Sehingga bahkan bisa menyebabkan perdarahan pada lambung juga bisa ya. Bahkan bisa menyebabkan apa kerusakan pada lapisan-lapisan lambungnya itu dinamakan gastritis atau MAH ya. Nah, yang kedua kadang disebut asam vagus asam lambung juga yaitu GERD ya atau GERD ya. Mungkin sudah lumayan familiar ya GERD ya. Atau reflux asam lambung istilahnya ya. Jadi asam lambungnya itu apa kembali ya. Seharusnya kan asam lambung ada di dalam lambung saja, kemudian itu naik ke atas ya, naik ke ke kerongkongan, kemudian sampai ke mulut bahkan ya. Nah, itu asam lambung yang naik ini bisa menyebabkan gejala berupa terasa panas ya di dada ya. Kemudian terasa bahkan bisa sampai sesak nafas, bisa sampai terasa terbakar seperti itu atau terasa pahit di mulut seperti itu. Nah, biasanya mengacu kepada dua ini istilah asam lambung itu. Nah, kalau tadi GERD ya, dari gejala-gejalanya antara lain tadi sensasi terbakar di dada, kemudian nyeri dada atau naiknya sisa makanan atau cairan asam ke kerongkongan, kesulitan menelan, atau rasa mengganjal di kerongkongan, atau batuk kering berkepanjangan itu juga bisa kemungkinan bisa juga karena GERD ini ya. Ini karena penyebabnya karena katup. Sebenarnya kan di dalam lambung itu ya, dari kerongkongan masuk ke dalam lambung itu ada katup. Jadi makanan dari kerongkongan bisa masuk ke dalam lambung, tetapi cairan dan makanan yang sudah dicerna di dalam lambung tidak bisa kembali lagi ke atas ke dalam kerongkongan bahkan sampai ke mulut itu tidak bisa seharusnya. Nah, akibat melemahnya penutup ini ya yang menghubungkan antara kerongkongan dengan perut atau lambung ini sehingga asam lambung bisa naik kembali seperti itu. Mungkin itu. Baik. Nah, Ya, baik dokter. Terima kasih penjelasannya. Jadi, secara umum asam lambung itu adalah istilah awam ya dokter ya. Dan mengacu ke dua atau mengerucut ke dua keluhan yakni MAG dan juga GERD. Dan secara sederhana MAG itu hanya keluhan di lambung sementara GERD itu adalah reflux atau kembalinya sesuatu yang ada di lambung ke atas lagi ya dokter ya. iya Dan betul. melibatkan tenggorokan bahkan sampai ke mulut seperti itu ya dokter ya. Iya betul. Baik dokter, tadi juga dijelaskan beberapa penyebabnya. Tadi mungkin kita ke MAG dulu ya dokter ya. Tadi salah satunya infeksi, lalu juga makanan yang terlalu pedas atau bahkan asam. Nah, infeksi ini mungkin disebabkan apa dokter? Apakah ada makanan-makanan tertentu yang menyebabkan infeksi atau hal lain dokter? Iya. Eh, untuk infeksi bisa karena Helicobacter pylori itu bisa karena itu atau juga karena misalnya eh, infeksi yang misalnya menyebabkan kita diare seperti itu bisa ya misalnya infeksi bakteri penyebab diare seperti itu atau bisa infeksi virus seperti itu ya kadang ketika kita diare ya itu biasa disertai dengan MAH atau gastritis kadang satu kesatuan satu penyakit yang bersamaan kadang ya jadi namanya eh, apa gaso gastroenteritis ya. Gastro itu lambung, enteritis itu usus. Jadi inflamasinya menyatu antara lambung dengan usus. Ya itu biasanya penyebabnya hampir sama ya penyebab diare seperti misal pada anak itu rotavirus, kemudian pada dewasa bisa misalnya amuba juga bisa, kemudian misalnya penyakit yang lain E. coli yang jenisnya yang termasuk yang berbahaya juga bisa atau bakteri-bakteri yang lainnya bisa juga karena itu pertama karena infeksi yang kedua karena dia iritasi ya sifatnya iritasi sebenarnya di situ tidak ada bakterinya yang menyebabkan dia menjadi MAH atau menjadi radang di situ ya peradangan di situ akan tapi di situ peradangannya disebabkan karena iritasi. Nah, iritasi ini bisa misalnya makanan terlalu pedas misalnya ya makan mie pedas-pedesan itu ya sampai level yang paling tinggi misalnya. Ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan tiba-tiba langsung masuk IGD. Nah, itu juga bisa terjadi, sangat mungkin terjadi ya. Atau misalnya
apa makan yang terlalu asam misalnya ya, makan rujak buah seperti itu ya, yang terlalu asam ditambah sambalnya yang sangat pedas seperti itu ya, bisa terjadi ya, MAH ini ya, atau gastritis ini. Baik dokter. Kemudian dokter, namanya makanan. Jadi dari segi bahan makanannya ya tadi dokter ya, salah satunya pedas dan asam, itu adalah penyakit MAH dan juga mungkin nanti GERD nanti ya. Untuk MAH sendiri dokter, selain dari bahan makanan atau makanan yang dipilih ya, dari segi pola makan dokter apakah pengaruh dok? Terkadang ada yang menganggap MAH itu karena telat makan, sering telat makan atau melewatkan sarapan. Nah, apakah itu benar dok dari segi pola makan dokter? Iya, jadi untuk pola makan juga sangat berpengaruh ya. Jadi ketika seseorang yang memiliki sakit MAH ya, seorang memiliki sakit MAH, maka dia harus makan dengan teratur ya, makan dengan teratur ya. Makan sesuai dengan waktunya ya. Ketika di luar bulan puasa ya, maka 3 kali sehari sesuai dengan waktunya, jangan ditunda-tunda. Kalau perlu bahkan di antara makan itu dia makan snack ya, snack yang sehat ya, seperti misalnya buah-buahan atau misalnya susu atau misalnya yogurt seperti itu. Atau misalnya cemilan-cemilan sehat lainnya ya. Nah, itu bisa untuk mengisi lambung ya, mengisi lambung. Ketika lambung itu kosong ya, dia tidak ada yang dicerna, sedangkan di situ asam lambungnya ya, ada asam di situ, ada kondisi asam lambung ya, bisa terjadi peningkatan di situ asam lambungnya. Nah, ketika ada yang dicerna di situ, maka kondisi asam lambungnya ini bisa membaik. Hampir sama sebenarnya antara MAH dan GERD ini ya, baik dari pencegahannya maupun dari makanan yang dihindari, kemudian makanan yang dianjurkan itu hampir sama antara MAH dan GERD ini. Baik dokter. Jadi cenderung secara umum agak sama ya dok ya, dari segi Ya, penyebab dan juga gejalanya. Kemudian dokter, dari segi usia dokter, tadi kan ada disebutkan juga terutama GERD, katup bagian atas lambung yang melemah sehingga dia tidak bisa menahan cairan asam lambung sehingga dia keluar. Apakah dari segi usia dokter melemahnya katup ini atau ada penyebab lain dokter? iya. Penyebabnya bisa karena ya secara genetiknya itu memang lemah, katupnya, atau dia juga bisa karena faktor usia, benar bisa ya. Jadi pada orang-orang yang usia lanjut itu memang lebih beresiko ya, lebih beresiko terkena reflux ya, terkena reflux asam lambung ya. Atau bisa juga pada orang-orang yang misalnya gangguan cemas ya, gangguan cemas itu juga sangat berpengaruh ya. Ketika seorang menjadi cemas ya, asam lambungnya juga dia meningkat di situ ya, bahkan bisa sampai reflux seperti itu karena kondisi yang cemas. Maka ketika seseorang gangguan lambungnya ini disertai dengan kecemasan, maka harus diatasi bersamaan ya, antara keluhan lambungnya dan keluhan kecemasannya juga harus diatasi. Baik dokter. Lalu dari segi gejala tadi ada seperti sensasi terbakar atau nyeri ya dokter ya untuk GERD mungkin ya. Kemudian apakah ada gejala spesifik dokter, salah satunya mungkin MAH ya, yang membedakan dengan sakit perut biasa seperti kembung dan lain-lain dokter? Iya, untuk MAH itu biasanya gejalanya dia perih ya, lebih ke fokus ke perut ya, perih dia, kemudian ya disertai kembung juga bisa, disertai kembung, mual, muntah seperti itu juga bisa ya. Kemudian untuk GERD tadi, karena dia ada asam lambung yang naik ya, maka tadi sensasi terbakar, kemudian nyeri ketika menelan seperti itu bisa terjadi. Baik, selanjutnya apakah ada tingkat keparahan dok untuk GERD dan juga MAH ini dokter? Oh, untuk keparahannya ya. Jadi untuk MAH ini sendiri ya, kemudian kalau ringan ya mungkin dia hilang ketika makan, mungkin dia sembuh seperti itu. Itu mungkin masih termasuk ringan ya. Mungkin tidak perlu obat seperti itu masih mungkin termasuk ringan. Ketika mungkin berat, mungkin diberikan obat seperti itu. Atau bahkan sampai munculnya perdarahan ya, kadang sampai muntah berdarah seperti itu, atau ketika buang air besar itu ada darahnya atau berwarna hitam seperti itu udah MAH yang cukup parah, maka dia harus segera diperiksakan ya untuk diobati penyakit MAH-nya atau penyakit gastritis yang parahnya ini. Kemudian untuk GERD sendiri ya, dia asam lambungnya akan kembali ya nanti bervariasi
keparahannya. Jadi kadang nggak bisa sampai menyebabkan apa? Itu kan karena ketika asam lambungnya mengiritasi kerongkongan nanti bisa sampai menyebabkan struktur, artinya pengerutan kerongkongan seperti itu. Bisa menyebabkan kelainan sampai di daerah pencernaan antara mulut dan kerongkongan itu sudah termasuk GERD yang parah. Baik dokter, terima kasih penjelasan awalnya Sobat Muslim. Tadi kita dengarkan ya beberapa penjelasan mulai dari pengertian asam lambung ya yang mengerucut pada dua permasalahan yaitu MAG dan juga GERD ya. GERD atau reflux cairan atau asam lambung sampai ke tenggorokan bahkan sampai di rongga mulut. Nah, kemudian beberapa penyebab dan juga gejala-gejala yang spesifik yang mengarah kepada GERD atau MAG ya. Silakan bagi yang ingin berkonsultasi atau menanyakan pertanyaan seputar kesehatan, silakan bisa sampaikan ke nomor interaktif 082124441561. Kita masih dibersamai oleh Dr. Rahadian Faisal, MSc, SPPK, Spesialis Patologi Klinik. Insya Allah kita akan membahas tentang lebih spesifik apa yang perlu diperhatikan penderita asam lambung ketika melakukan ibadah puasa ya. Salah satunya tadi di antara penyebabnya adalah pola makan ya, pola makan yang tidak teratur yang menyebabkan dia menjadi memiliki penyakit MAG ya. Nah, ketika bulan puasa ini kan pola makan kita juga disesuaikan ya Sobat Muslim. Kita menahan pembatal puasa, salah satunya adalah makan dan minum sejak fajar, sejak subuh sampai dengan terbenam matahari. Nah, kemudian juga pola makan yang mungkin nanti kita perlu sesuaikan juga ketika malamnya. Nah, kita akan mulai masuk pada pembahasan yang bersinggungan dengan ibadah puasa ini, Sobat Muslim. Kondisi kesehatan penderita asam lambung ketika melakukan ibadah puasa. Nah, sebelumnya Dr. Faisal, apakah boleh penderita asam lambung ini berpuasa, dokter? Ya, nanti apakah seorang penderita asam lambung berpuasa kembali lagi tergantung kesanggupan dia dan kondisinya ya. Jadi ketika kondisinya dia mah ringan seperti itu ya, ketika berpuasa dia masih kuat ya, tidak kambuh, kemudian tidak ada gejala yang membahayakan, artinya dia tidak ada muntah darah atau tidak ada BAB darah seperti itu. Kondisi secara umum baik ya, maka dia boleh puasa ya. Tapi ketika dia tidak mampu, sangat lemas seperti itu, kemudian mual muntah yang banyak sampai tidak mungkin masuk cairannya ya, misalnya dia bisa dehidrasi, maka diperbolehkan tidak berpuasa. Jadi untuk boleh dan tidaknya dikembalikan lagi di kondisinya seperti apa dan kemampuan dari pasien seperti apa. Baik dokter, jadi bisa menakar dari sisi keparahannya tadi ya dokter ya. Apakah perlu konsultasi ke dokter untuk apakah dia memutuskan puasa atau tidaknya dokter? Iya, tapi secara umum seperti itu ya, dia bisa menilai kemampuannya sendiri ya. Ketika ini saya kira saya mampu puasa, maka boleh dicoba puasa ya. Tapi ketika di tengah jalan dia ternyata tidak kuat, ya boleh dibatalkan seperti itu ya, karena tidak mampu. Tapi apakah perlu konsultasi ya? Silakan konsultasi boleh ya. Nanti dokter akan menanyakan bagaimana kondisinya. Nanti dokter bisa memutuskan bahwa seseorang ini bisa puasa atau tidak, atau nanti bahkan perlu obat terlebih dahulu ketika sahur atau ketika berbuka seperti itu. Baik dokter. Nah kemudian dokter, hal-hal apa saja dok? Nah ini mulai masuk pada pembahasan kita. Hal-hal apa saja atau rambu-rambu apa saja yang perlu diperhatikan atau menjadi aturan khusus bagi penderita asam lambung agar maksimal ketika menjalani ibadah puasa ini, Dokter Faisal? Ya, jadi ketika berpuasa ini seorang penderita asam lambung ya yang masih bisa berpuasa, maka harus perlu memperhatikan beberapa hal ya. Yang pertama tentu jangan skip sahur ya, jangan di skip sahurnya ya. Maka makan sahur ini ya di situ ada berkah juga, di situ di situ juga bisa membantu kita ya sebagai seorang penderita asam lambung, maka di situ bisa menguatkan kita ya, bisa mengisi lambung kita. Nah, ketika sahur ini juga kita isi dengan makanan-makanan yang bergizi ya, tentu sesuai dengan gizi seimbang. Isi piringku itu ya ada empat di situ ada empat, yaitu ada empat nutrisi utama, makronutrisi, yaitu karbohidrat, kemudian lemak, kemudian lemaknya berupa protein dan lauk seperti itu. Jadi karbohidrat, lauk pauk, kemudian yang kedua buah dan sayurnya. Jadi empat ini terpenuhi ketika sahur, maka seorang yang menderita asam lambung ini bisa kenyang lebih lama ya.
karena di situ terutama kandungan seratnya harus terpenuhi ya. Kandungan serat harus terpenuhi, bisa dari sayur, dari buah, dari kurma ya. Kan disunahkan juga kurma ya ketika sahur, maka konsumsi kurma ketika sahur juga sangat baik ya di situ. Kemudian kalau bisa ya ketika sahur ini jangan makan pedas ya, jangan makan pedas, jangan makan yang apa terlalu asam seperti itu, atau jangan minum kopi seperti itu ya. Jangan minum kopi ketika sahur. Selain tadi bisa memicu asam lambung, juga dia bersifat diuretik ya. Jadi nanti kandungan cairan apa ketika kita jadi sering buang air kecil ya karena minum kopi itu ya. Jadi kalau bisa dihindari untuk kopi ya. Kemudian makannya juga ketika apa setelah sahur ini jangan langsung tidur ya. Ketika setelah sahur jangan jangan langsung tidur karena ketika GERD ya, GERD itu sangat dipengaruhi oleh posisi ya. Ketika seseorang baru makan, makanan masuk ke dalam perut, nah lambung kan merespon dengan mengeluarkan asam lambung. Nah, dengan lagi tinggi-tingginya asam lambung, seseorang itu tiduran ya, maka sangat bisa tuh reflux karena posisinya jadi tidak melawan gaya gravitasi lagi ya, dia landai seperti itu. Maka jangan sampai tiduran ya, jangan sampai tiduran atau tidur ketika setelah makan ya. Gitu. Kemudian makan jangan terburu-buru ya, makannya jangan terburu-buru. Yang selanjutnya kalau bisa perlahan-lahan ya dikunyah, kemudian masuk ditelan perlahan. Ketika terburu-buru dia banyak udara yang akan masuk ya, banyak udara yang akan masuk menyebabkan kembung, menyebabkan apa kondisi perutnya semakin tidak nyaman seperti itu. Kemudian untuk konsumsi karbohidrat ya, karbohidratnya kalau bisa karbohidrat yang kompleks itu ya, karbohidrat yang kompleks seperti nasi, seperti misalnya apa kacang-kacangan, oatmeal seperti itu ya. Atau di situ ada juga serat-seratan, kita juga harus kalau bisa dihindari mie seperti itu ya. Atau yang roti yang mudah apa pencernaannya lebih cepat daripada karbohidrat kompleks yang lainnya. Seperti itu. Kemudian itu ketika sahur ya. Kemudian ketika berbuka ya, ketika berbuka kalau bisa jangan terlalu banyak juga langsung makan ya. Ketika berbuka langsung makan banyak ya, ini juga tidak baik ya. Nah, kalau bisa konsumsi kecil dulu ya. Ketika buka kita takjil dulu, misalnya kurma, kemudian air putih ya. Kemudian kita sholat maghrib dulu, kemudian setelah sholat maghrib baru makan makan besar. Makan besarnya pun kita kalau bisa ya kita apa bertahap seperti itu, jangan langsung banyak ya. Jangan langsung banyak ya. Kemudian segera berbuka ya, jangan ditunda ketika apa masuk waktu maghrib ya langsung kita berbuka. Kalau bisa dihindari makanan-makanan pemicu seperti misalnya tadi yang terlalu pedas, terlalu asam ya, atau yang tinggi kafein seperti kopi, kopi ya seperti itu ya. Seperti kopi itu kalau kalaupun mau mau kopi ada triknya ya ketika masih seseorang masih mau kopi ya ketika bulan puasa maka bisa di apa sekitar setengah jam setelah makan ya, setelah berbuka ya sekitar setengah jam atau hendak tarawih itu bisa kita konsumsi apa kopi terlebih dahulu ya, bisa bisa konsumsi kopi terlebih dahulu. Kemudian kopinya dipilih yang apa Arabica ya, dipilih yang Arabica itu lebih rendah kafein, atau kalau ada yang decaf ya yang tidak ada kafeinnya lebih bagus lagi ya. Kalau bisa yang kalau tidak bisa Arabica full, jangan yang robusta. Ketika konsumsi kopi yang robusta dia lebih bersifat asam di lambung ya. Kalau Arabica dia lebih asam di mulut tapi di lambung lebih aman seperti itu. Itu kalau ketika masih mau kopi seperti itu ya. Kemudian tips saya jangan merokok ya. Nah ini tips yang juga penting ya. Tips yang juga penting karena rokok ini sudah terbukti ya, dia berpengaruh ke asam lambung ya, akan meningkatkan asam lambung ya, akan memperparah kondisi baik MAH atau GERD-nya ya. Jadi ketika apa berbuka baik berbuka maupun sahur ya udah kita jangan merokok. Kalau bisa kita tinggalkan sama sekali ya rokok ini ya. Apa bulan puasa ini bulan yang baik untuk berhenti merokok ya, untuk mengawali, karena kita dari subuh sampai maghrib saja kita kuat ya, misal seseorang masih merokok ya, ternyata dari subuh sampai maghrib kita kuat tanpa rokok ya, kenapa tidak dilanjutkan ya dari subuh dari maghrib sampai subuhnya itu dilanjutkan tidak merokok, atau misalnya apa olahraga yang lain misalnya dengan tubuh kita, misalnya push up, sit up seperti itu, atau dengan barbel apa dumbbell seperti itu. Mungkin itu tipsnya. Baik dokter. Kemudian dokter,
mungkin bisa diberikan tips dokter tentang penderita asam lambung ya. Tadi mungkin dari mahnya kambuh, nyeri. Kemudian mungkin jika yang menderita GERD, dia merasa reflux ya ketika berpuasa. Nah, bagaimana, apa yang perlu dilakukan atau apa yang harus dilakukan ketika asam lambung ini kumat dokter ketika berpuasa? Ya, kalau ketika berpuasa ya dilihat nanti gejalanya ini sudah apa parah atau tidak ya, sudah parah atau tidak. Misalnya mah sampai sangat sakit perutnya sampai melilit ya, sampai tidak bisa beraktivitas lagi ya sudah kita buka. Mau tidak mau ya kita berbuka ya karena sudah tidak memungkinkan lagi puasa misalnya. Atau reflux misalnya. Kemudian mual muntah banyak seperti itu ya akhirnya eh, tidak ada keluar cair, akhirnya keluar cairan banyak misalnya sampai jadi lemas, dehidrasi seperti itu ya mungkin harus dibatalkan puasanya ya, tidak apa-apa ya karena nanti bisa kita kodo di luar bulan Ramadan ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi ya tadi itu pertama ya, kapan kita tahu kita harus membatalkan puasanya ya. Kemudian yang kedua untuk mungkin ketika puasa kambuh itu ya itu lebih lebih poinnya lebih ke itu sih, bisa kita masih sanggup atau tidak puasanya ini ya ketika kambuh ini ya. Kalau ketika misalnya kita bisa masih kuat ya kita bisa tahan seperti itu ya. Kalau tidak kuat ya kita berbuka seperti itu. Nanti mungkin lebih dipersiapkan laginya ketika persiapan puasanya itu ya, mulai dari sahurnya seperti apa, makan minumnya diperbaiki, kemudian tidurnya juga harus cukup ya, kemudian dari stres kecemasannya juga kita harus kelola ke kondisi kesehatan mental kita ya. Jadi ketika berbuka juga ya dijaga sesuai dengan sudah dijelaskan tadi ya. Jadi lebih ke untuk manajemennya itu di luar ketika puasanya. Nah, nanti ketika puasanya sudah kita manage seperti itu masih kambuh ya nanti kita tinggal lihat perlu dibatalkan atau tidak. Baik, terima kasih Dr. Rahadian Faisal atas penjelasannya. Kita mungkin akan mulai bacakan pertanyaan dokter dari para pendengar Radio Muslim Jogja serta Niaga TV. Silakan bisa sampaikan pertanyaan para pendengar Radio Muslim Jogja dan Niaga TV dimanapun berada. Kita ada di program acara Halo Dokter spesial Ramadan, membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan bagi penderita asam lambung saat puasa. Yang tadi penjelasannya, Masya Allah cukup banyak ya penjelasan bermanfaat tentang itu yang disampaikan oleh Dr. Rahadian Faisal, MSc SPPK Spesialis Patologi Klinik. Silakan sampaikan pertanyaan bagi yang ingin menyampaikan atau berkonsultasi. Jangan lupa bisa sampaikan jenis kelamin, usia, dan juga riwayat penyakit sebelumnya yang berkaitan dengan pertanyaan yang akan disampaikan. Bisa disampaikan pertanyaannya ke nomor 0821 2444 1561. Bisa sampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp. Bisa juga langsung telepon ke nomor tersebut ya untuk menyampaikan secara langsung. Insya Allah akan kami sambungkan atau kami sampaikan kepada Dr. Rahadian Faisal sore hari ini. Baik, kita baca pertanyaan pertama, dokter. Dokter, pertanyaannya, Assalamualaikum dokter. Apakah benar asam lambung atau terutama GERD ya, ini berhubungan juga dengan atau akan berkaitan dengan jantung dokter? Karena ketika kumat, asam lambung naik, ini ada terasa sesak atau berdebar-debar ketika asam lambung naik dan biasanya nanti akan mereda tapi agak lama dokter. Bagaimana untuk mencegah hal ini terjadi? Mohon penjelasannya dokter. Ya, untuk GERD ya memang gejalanya ini mirip dengan ya mungkin sering disalah artikan dengan serangan jantung ya, karena mungkin terasa panas terasa berat di dada seperti itu ya. Nah, perbedaannya pertama jawab apakah menyebabkan jantung ini tentu tidak ya, karena dia dua saluran yang berbeda ya. GERD itu di saluran pencernaan ya, dari mulut, kerongkongan, kemudian lambung sampai ke bawah usus dan ke bawah lagi ya. Ya, kemudian jantung itu di saluran dia di sistem peredaran darah ya, dari jantung kemudian ke arteri dan venanya seperti itu. Itu dua hal yang berbeda dan tidak menyebabkan ya. Jadi seseorang yang terkena GERD ini tidak akan menjadi lebih mudah terkena serangan jantung seperti itu. Jawabannya memang
Nanti gejalanya mirip ya, antara kedua ini ya. Ya mungkin mirip atau sering disalahartikan seperti itu, atau kadang orang serangan jantung dianggap dianggap ringan hanya GERD seperti itu, atau orang yang GERD sampai ke IGD kemudian merasa dia sakit serangan jantung. Nah, perbedaannya itu dari apa, nyerinya ya, dari nyerinya. Kalau nyeri dari GERD itu dia terasa panas terbakar ya. Biasanya di tengah dada atau di ulu hati kan, karena dia di kerongkongan situ ya. Jadi dia seperti terbakar seperti itu. Nah, kalau dia serangan jantung itu dia terasa seperti tertekan atau diremas seperti itu ya. Nah, untuk serangan jantung ini tidak hanya di dada, kadang sampai ke lengan, leher ya, sampai ke punggung ya, sampai ke rahang. Nah, itu bisa nyerinya menjalar ya, menjalar ke sekitar dada ya, tidak hanya di dada, sampai ke lengan, leher ya, punggung seperti itu, sampai ke rahang ya. Nyerinya juga seperti ditekan atau diremas atau seperti tertindih seperti itu. Nah, kalau GERD ini berbedanya yang kedua, dia seperti nanti terasa batuk atau terasa serak atau apa, mulutnya terasa bau seperti itu ya. Mulutnya terasa bau karena dia asam lambung itu kan sifatnya bau ya. Atau disertai mual dan muntah seperti itu, atau disertai misalnya sendawa seperti itu, atau sulit menelan seperti itu. Nah, itu lebih ke arah GERD ya. Tapi kalau nyerinya dia seperti apa, eh, serangan jantung itu berat, seperti tertekan, kemudian seperti diremas, kemudian disertai misal apa, keringat dingin seperti itu ya. Tapi disertai mual dan muntah juga bisa serangan jantung ini ya. Tapi mungkin perbedaannya lebih di tipe nyerinya itu ya. Kalau yang satu seperti terbakar, yang GERD tadi, kalau penyakit jantung ini seperti tertindih dan dia menyebar ya, tidak hanya di tengah saja ya. Dia menyebar sampai ke lengan, sampai ke apa, punggung seperti itu, sampai ke rahang juga bisa ya. Jadi mungkin itu. Tapi kalau untuk GERD menyebabkan sakit jantung atau resikonya meningkat itu tidak benar ya. Nah, Baik, terima kasih Dr. Radian Faisal atas jawaban dan penjelasannya. Kami informasikan sekali lagi, silakan bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 082124441561 untuk menyampaikan pertanyaan seputar kesehatan atau berkonsultasi bersama Dr. Radian Faisal di kesempatan sore hari ini. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya, Dokter. Pertanyaannya, Dokter, apa saja pemicu GERD? Jika pagi hari saya suka mual dan terkadang sampai muntah, tapi karena perut itu kosong, yang keluar adalah sedikit cairan asam. Jadi keluarnya itu dikarenakan rasa mual, tapi jika tidak ada mual, tidak ada cairan yang keluar dari tenggorokan. Nah, apakah itu termasuk GERD, dokter, walaupun pemicunya mual, dan bagaimana penanganannya, dokter? iya. Kalau cairannya itu keluar hanya ketika muntah seperti itu atau ketika mual ya, kemungkinan bukan GERD ya, atau nanti mungkin bisa diperiksa lebih lanjut ya. Tapi kalau GERD itu dia mengalir ya ketika dia beraktivitas normal atau ketika dia istirahat, dia terasa apa, aliran asam lambung dari lambung ke tenggorok, ke kerongkongan atau sampai ke mulut, nah itu baru GERD namanya. Ya, kalau tadi bisa mungkin karena tadi mah ya, karena mah ya, bisa juga bisa ya. Jadi mah dia mual muntah, kemudian agak mual, kemudian muntah seperti itu ya. Tapi karena tidak ada makanan, akhirnya hanya keluar asam lambungnya saja ke mulut. Nah itu juga bisa karena mah ya. Kemudian pemicunya, yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa makanan-makanan pedas, kemudian terlalu pedas misalnya ya, misalnya cabai sangat banyak seperti itu, atau apa misalnya eh, apa yang terlalu asam seperti itu ya, buah-buahan yang jeruk atau yang sejenisnya jeruk ya, lemon apa misalnya, jeruk seperti itu ya, yang terlalu asam seperti itu, atau misalnya buah-buahan yang masih muda seperti itu ya, mangga muda seperti itu, atau misalnya kedong-dong muda seperti itu ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan apa, baik mah maupun GERD juga dua-duanya bisa ya. Kemudian tadi pedas, asam, kemudian ketiga misalnya kopi, misalnya kopi juga bisa ya, atau minuman berkafein ya. Kopi di sini juga bisa meningkatkan asam lambung ya. Jadi kalau tidak kuat atau mau tetap ngopi ya, ngopinya kalau bisa setelah makan ya. Ketika lambung itu sudah terisi ya, baru kita ngopi kalau masih kuat seperti itu ya. Jangan ngopi di keadaan lambung kosong ya. Kalau tetap masih mau ngopi seperti itu. Baik, dokter.
Baik, tentang kopi ini jadi kafein ya dok, termasuk juga teh dok. Apakah teh kandungannya sama dengan kafein dok, sama dengan kopi dokter kafeinnya? Kalau secara umum teh ya bisa, tapi lebih rendah tehnya. Mm. Jadi lebih relatif lebih aman ya. Tapi kalau misalnya ada kemungkinan dia misalnya mahnya parah, kemudian dia dalam kondisi perut kosong minum teh, ada kemungkinan kambuh juga bisa karena teh ini ya. Jadi pilih yang kalau walaupun mau kopi tadi pilih kopi yang kafeinnya rendah ya, atau misalnya decaf itu ya, kopi decaf ada ya kadang kopi decaf seperti itu, atau misalnya full arabica saja ya, tidak dia apa host blend dengan apa arabica dengan robusta seperti itu, atau full robusta itu malah dia menyebabkan asam di lambung ya. Kalau bisa full arabica ya, kopinya itu lebih aman di lambungnya. Baik, terima kasih atas jawabannya dokter. Kemudian ada pertanyaan lagi, dokter, bagi penderita penyakit MAG, apakah diperbolehkan meminumnya ketika sahur ataupun berbuka? Jika boleh, lebih baik sahur atau berbuka, dokter. Kemudian untuk obat MAG yang ada di pasaran, apakah boleh dijadikan pilihan di konsumsi rutin ketika bulan puasa ini, dokter, untuk menyembuhkan atau meminimalisir penyakit MAG? Mohon penjelasannya, dokter. Ya, yang pertama tadi meminumnya tuh meminum kopi maksudnya atau apa? Meminum obat MAG-nya, dokter. Oh, Apakah ketika sahur ataupun ketika berbuka, dokter? oh iya. Bisa ya. Jadi obat-obat yang dijual bebas ya, berlabel bebas, berarti bisa kita beli tanpa resep dari dokter. Salah satunya obat penetral asam lambung atau antasida ya seperti itu. Antasida atau nanti ada yang lebih bagus lagi ya, yang bermerek seperti itu. Ada kadang di situ gabungan antara antasida dengan ya, misalnya ada anti kembungnya di situ bisa menangkap apa kembung di situ, atau misalnya ada juga disertai misalnya yang lain ya, tergantung nanti kombinasi obatnya. Tapi semua bisa dibeli ya. Kalau secara yang paling sederhana itu antasida ya. Antasida itu fungsinya dia menetralkan asam lambung. Jadi ketika asam lambung itu dirasa apa meningkat atau dia punya kebiasaan ya, ketika mau makan ini dia nanti kambuh seperti itu ya. Maka sebelum makan bisa kita konsumsi dulu antasida. Antasida ini bisa 3 kali sehari kalau dalam kondisi di di luar bulan Ramadan bisa 3 kali sehari. Kalau misalnya di bulan Ramadan ya mungkin cukup 2 kali sehari cukup ya. Ketika sebelum berbuka ya, ketika kita berbuka mungkin kita kurma dulu, kemudian air putih ya. Nah setelah itu kita apa mungkin sholat maghrib dulu. Setelah itu baru mungkin kita minum antasidanya ya. Baru setelah itu apa obat mahnya itu diminum, kemudian baru kita makan sebelum. Jadi sebelum makan kita minum obat dulu. Kemudian untuk sahur ya kita bangun sahur seperti itu, kita minum antasidanya dulu, baru kita makan sahur. Baik, terima kasih atas jawabannya, Dr. Radian Faisal. Kemudian bagi yang ingin bertanya, kami informasikan lagi ke nomor 082124441561. Silakan para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja serta Niaga TV. Kita masih dibersamai oleh Dr. Radian Faisal, Hafizullah Ta'ala. Tadi kita membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan penderita asam lambung ketika berpuasa. Baik, kita coba cek lagi. Baik, ada pertanyaan, dokter. Mohon penjelasannya, dokter, untuk penderita keluhan lambung ini, apakah memiliki efek samping berlanjut jika tidak segera diobati, atau efek samping, dok, atau apa namanya istilahnya? Komplikasi. Iya, mohon penjelasannya, dokter. Iya, untuk penderita lambung ini ya, ketika dia tidak diobati ya baik GERD maupun baik MAH, dia tergantung keparahannya dulu tadi ya. Ketika dia parah, dirasakan parah seperti itu. MAH itu parahnya ketika dia sudah mulai muncul darah seperti itu, sudah mulai mual muntahnya sering seperti itu, sampai kekurangan cairan. Nah itu sudah dikatakan MAH yang parah ya. Atau misalnya dia GERD itu ketika sudah sangat sering, misalnya refluksnya sangat mengganggu sampai sesak nafas, sampai kesulitan menelan seperti itu. Itu kan nanti dia bisa mengiritasi tenggorok, kerongkongan seperti itu, bisa mengiritasi kerongkongan. Akhirnya bisa terjadi penyempitan kerongkongan, itu bisa terjadi ya.
Nah, maka kapan perlu diperiksakannya ketika sudah sangat mengganggu ya kita periksakan ke dokter nanti. Bahkan sampai mah ini bisa mungkin bisa sangat parahnya itu bisa sampai apa rusak lambungnya artinya dalam apa ya parah-parahnya itu bisa sampai karena ada luka di situ nanti akhirnya lukanya membesar seperti itu bisa terjadi lubang di lambungnya itu dalam kondisi yang sangat parah ya. Nah, maka ketika sudah mulai muncul gejala-gejala yang apa, mengkhawatirkan ya segera diperiksakan nanti pemeriksaan dari dokter mungkin bisa kalau perlu nanti bisa di endoskopi artinya nanti dilihat ada kamera dimasukkan ke dalam mulut kemudian nanti sampai ke ke kerongkongan sampai ke lambung ya dilihat nanti ada lukanya atau tidak seperti itu di kelainan struktur saluran pencernaannya nanti bisa dilihat nanti bisa diobati oleh dokter. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya dokter. Dan ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, Dokter Faisal. Sebagai penutup dokter, mungkin apakah ada penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan lambung dokter yang perlu diperhatikan ketika berpuasa? Kemudian mohon juga tips kesehatannya ketika berpuasa ini dokter. Kita masih ada di hari kelima ya. Mohon tips kesehatannya agar kita maksimal dalam beribadah kepada Allah dengan tubuh kita yang sehat dan terjaga kesehatannya dokter. Ya, untuk penyakit sekitar lambung atau saluran pencernaan secara umum ya. Kalau saluran pencernaan secara umum bisa juga diare itu juga mungkin sering ya karena mungkin kita katakanlah buka puasa di luar itu mungkin tidak kurang higienis seperti itu ya. Bisa atau misalnya diare karena tadi sama makanan pedas tadi yang terlalu pedas dan terlalu asamnya tadi mengiritasi bahkan mengiritasinya sampai ke usus. Jadi bisa sampai diare ya. Jadi gastroenteritis sampai dia mah dan plus diare seperti itu karena tadi makanan terlalu pedas atau terlalu asamnya tadi. Nah, itu penyakit yang mungkin terjadi ya salah satunya diare ya. Kemudian untuk tips kesehatan secara umum ya di bulan Ramadan ini ya hampir sama seperti yang di luar bulan Ramadan sebenarnya. Pertama jaga pola makan ya, pola makan ya kita sahur dan berbuka itu makan besar mungkin ya. Nanti ketika setelah tarawih kita mungkin diisi snack yang bergizi itu bisa ya misalnya buah-buahan atau misalnya snack yang tinggi protein seperti itu bisa ya. Nah, perlu juga kita ketika bulan Ramadan ini dibatasi ya garam dan gula perlu kita batasi ya. Kadang ketika berbuka ini terlalu manis ya minumannya terlalu manis kemudian ada takjil manis juga ya seperti itu. Nah, perlu dibatasi gulanya ya. Nah, tetap maksimal itu 50 gram sehari untuk dewasa dan untuk 25 gram sehari untuk anak-anak ya. Garam juga dibatasi ya, masak jangan terlalu asin seperti itu ya. Kemudian lemak juga dibatasi ya, minyak ya, jangan terlalu banyak ketika menggoreng ya atau jangan sering makan goreng-gorengan seperti itu ya. Secara umum pola makan seperti itu. Jadi pola makan harus ketika sekali makan harus ada karbohidrat, lauk, ya sayur dan buah. Seperti itu pola makan. Yang kedua tadi pola olahraga ya, pola olahraga ya tetap kita diusahakan ya paling tidak ya stretching ringan atau misalnya olahraga ringan jogging atau misalnya di rumah ya stretching atau misalnya dengan tubuh kita sendiri ya kita lakukan gerakan-gerakan yang sederhana seperti itu tetap harus ada olahraganya ya pola olahraga. Yang kedua misalnya yang ketiga pola tidur. Nah, pola tidur ini juga sering berantakan ketika bulan Ramadan ya berantakan karena kita taraweh mungkin kemudian lanjut beribadah yang lain tilawah atau misalnya berzikir sampai agak malam seperti itu misalnya ya atau kemudian bangunnya pun lebih pagi karena harus sahur seperti itu mungkin setelah itu paginya harus beraktivitas mungkin harus kerja seperti atau misalnya harus kuliah ya maka kadang waktu tidurnya ini juga berantakan. Maka diusahakan ya kuantitasnya minimal 6 jam ya, minimal 6 jam itu gabungan ya. Kalau misalnya malam misalnya baru katakanlah tidur jam 10 bangun jam 3 misalnya ya, baru 5 jam ya, maka kurang 1 jam atau 2 jam lagi mungkin bisa di siang hari atau misalnya pagi hari kalau masih bisa ya setelah syuruk seperti itu bisa tidur lagi seperti itu kalau masih sempat ya kalau tidak bisa mungkin di sore hari atau di siang hari ya diusahakan minimal 6 jam ya kalaupun tidak bisa ya paling tidak kualitasnya kita jaga ya kualitas tidurnya kita jaga artinya
ketika kita tidur tuh meskipun hanya mungkin 5 jam, 4 jam, tapi berkualitas ya, tidurnya benar-benar berkualitas. Artinya di situ tidak terbangun-bangun ya, kita benar sangat pulas seperti itu. Energi kita kembali ketika bangun seperti itu. Nah, kita harus mempersiapkan tidurnya ya. Tidurnya yaitu kita jangan ada lampu di situ ya. Kita matikan lampu agar suasana tenang seperti itu ya. Kemudian kita bisa mulai dengan zikir-zikir sebelum tidur, atau kita misalnya kita berdoa seperti itu ketika sebelum tidur, artinya merilekskan diri ya. Nanti ketika kita tidur bisa rileks ya, bisa rileks ya. Sehingga ketika tidur itu bisa maksimal seperti itu. Jadi Baik. pola itu. Kemudian yang terakhir mungkin pola stres juga. Pola stres mungkin ketika Ramadan ini stres ya, maka polanya harus kita ya tetap mungkin melakukan hobi, atau kita salurkan stres kita dengan cara yang baik seperti itu. Ya, baik. Terima kasih atas sharing bermanfaatnya dan ilmunya, Dr. Rahadian Faisal ya, tentang tips kesehatan berpuasa. Semoga ini bisa menjadi bekal ilmu kesehatan juga ya Sobat Muslim bagi kita semua. Selain ilmu agama dan syariat, fikih-fikih puasa, ibadah dan lainnya yang perlu kita persiapkan Sobat Muslim untuk berbekal 1 bulan ke depan. Tentu ilmu seputar kesehatan seperti ini juga perlu untuk kita ketahui ya, dan kita terapkan, karena selain kita beribadah dengan ilmu dan dalil ya, kita juga perlu fisik kita yang fit dan kuat Sobat Muslim agar kita bisa beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Dr. Rahadian Faisal atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Dr. Faisal dan keluarga. Demikian Sobat Muslim, pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja serta Niaga TV dimanapun berada. Kita dengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Rahadian Faisal, MSc SPPK Spesialis Patologi Klinik, tentang tips-tips berpuasa bagi penderita asam lambung ya. Dan juga tadi beberapa penjelasan secara umum juga tips kesehatan bagi kita semua menghadapi bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah berikan kepada kita taufik dan kemudahan untuk beribadah secara maksimal dan juga menerapkan gaya hidup sehat sehingga kita bisa beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih banyak keutamaan di bulan Ramadan ini dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian jazakumullah khairan. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa sekalian. Ikuti terus program-program spesial Radio Muslim Jogja di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah Halo Dokter spesial bulan Ramadan di 3 pekan awal ya, atau di 20 hari pertama bulan Ramadan setiap hari Rabu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.